نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, kita semua pernah berbuat dosa. Bahkan dikatakan seluruh anak Adam pernah berbuat dosa. Bahkan mungkin terus-menerus berbuat dosa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semua, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah menyatakan orang yang beriman disuruh tobat. Berarti orang yang beriman pasti punya dosa. Dan di antara dosa-dosa ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa-dosa yang termasuk dalam apa yang diistilahkan dengan al-kabair, yaitu dosa-dosa besar dari kemaksiatan seperti membunuh, mencuri, berzina, minum khamar. Dan sebagai bukti bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar adalah apabila ada seorang yang melakukan perbuatan tersebut, tentu orang itu akan mendapat sanksi yang keras dari masyarakat, bahkan sanksi yang keras juga dari negara, dari pemerintah. Tetapi ada satu dosa yang sebagian besar kita menganggap remeh, menganggap enteng, padahal dosa ini lebih besar dari membunuh, dari berzina, minum khamar dan yang semisalnya. Dosa apa itu, jemaah? Adalah dosa meninggalkan sholat, dan yang dimaksud di sini adalah sholat 5 waktu. Kenapa meninggalkan sholat 5 waktu dikatakan dosanya lebih besar dari membunuh, berzina? Karena orang yang membunuh dia masih muslim, orang yang berzina dia masih muslim, mungkin masih muslim. Dia tidak akan batal Islamnya dengan sebab dia berzina ataupun membunuh ataupun mencuri. Tetapi orang yang meninggalkan sholat
Ada sebagian ulama yang menganggap orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dia telah keluar dari Islam, batal syahadatnya, batal Islamnya, batal semua amalan ibadahnya. Apa yang mendasari pendapat ini? Dari Buraidah al-Sa'id al-Aslami, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainakum wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan antara kami dengan mereka orang-orang kafir itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Maka jamaah sekalian kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, jangan kita menganggap enteng perkara sholat, menganggap remeh masalah sholat. Hari ini hari Jumat, di mana laki-laki kita jemaah? Di mana bapak-bapak kita? Di mana keluarga kita khususnya yang laki-laki? Apakah masih di jalan, di kantor, atau mungkin masih di sawah? Yang mestinya saat ini semua kaum muslimin, khususnya laki-laki, berada di dalam masjid untuk menegakkan salat Jumat. Kalau ditanya kenapa kita harus peduli dengan keluarga kita, kenapa kita harus peduli dengan anak kita, bapak kita? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la tas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mengerjakan sholat dan bersabarlah atas mereka. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taha ayat 132. Jadi di ayat ini kita disuruh untuk peduli dengan keluarga kita, peduli dengan keselamatan keluarga kita. Kita kepengen diri kita selamat dari api neraka, kita pun juga harus peduli keselamatan anak-anak kita, orang tua kita. Karena saat penghuni neraka ditanya, masalahkan fis saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, bukanlah kami termasuk orang-orang yang sholat. Ternyata Allah menciptakan neraka khusus untuk menghukum orang-orang yang tidak sholat. Ini juga bukti besarnya dosa meninggalkan sholat. Betapa pentingnya sholat 5 waktu bagi seorang mukmin. Juga Nabi SAW bersabda, wa amudu as-salah, sholat adalah tiangnya agama. Sebagaimana fungsi tiang pada bangunan, sebuah bangunan tanpa tiang tentu akan roboh bangunan tersebut dan tidak lagi bisa disebut sebagai bangunan. Begitu juga seorang mukmin, seorang muslim yang mengaku Islam tetapi tidak mengerjakan sholat 5 waktu, maka roboh agamanya. Jamaah Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, perintah sholat didapat dengan cara yang istimewa. Semua perintah agama tentunya istimewa. Diturunkan oleh Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, pimpinannya malaikat, hamilul malaikat, diturunkan kepada Khairul Anam sebagai manusia. Tetapi perintah sholat 5 waktu dengan cara yang tidak biasa, yaitu Allah memperjalankan Nabi-Nya SAW ke Sidratul Muntaha untuk mendapat perintah sholat secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Kemudian mayoritas kita
yang penting tidak zina, yang penting tidak mencuri, yang penting orang cukup, yang penting tidak membunuh. Padahal dosa membunuh, mencuri lebih besar dari dosa meninggalkan sholat itu sendiri. Sebagai renungan jamaah sekalian, betapa banyak dari kita yang pergi dengan kendaraannya sendiri, pulangnya sudah ditanggung dengan keranda. Betapa banyak orang yang memakai kancing bajunya sendiri, tetapi yang melepaskannya adalah orang-orang yang memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita akan seperti ini? Sampai kapan kita diam menyaksikan anak-anak kita, bapak-bapak kita tidak sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubatnya lebar-lebar, tetapi taubat tidak diberikan kepada orang yang terus-menerus berbuat maksiat, berbuat kejahatan sampai menunggu kematian. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laysat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an wa ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datangnya ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, ini tubtul an, aku bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan kafir. Bagi orang-orang itu kami sediakan siksa yang pedih. Quran Surat Al-Isra ayat 18. Jamaah Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau sakit dan bisa berdiri sholatnya, maka sholat sambil duduk. Bagaimana kalau tidak bisa duduk, maka sambil berbaring. Bahkan dalam keadaan perang pun masih diwajibkan sholat. Banyak orang dengan penyakit tertentu, dalam penyakit yang parah, kadang muncul najis dan merasa kesulitan untuk membersihkan, maka bisa dibersihkan dengan sebatas kemampuan. Banyak orang ketika masuk rumah sakit, dia bilang, saya nanti sholat kalau sudah pulang dari rumah sakit. Kalau sudah sembuh, pulang baru sholat. Sekarang baru sakit. Siapa yang jamin keluar dari rumah sakit sehat? Dokter hanya mengatakan semoga cepat sembuh, tidak menjamin pasti sembuh. Artinya banyak orang keluar dari rumah sakit dalam keadaan menjadi jenazah, sehingga sholat itu waktunya sekarang, bukan nanti, bukan besok, dalam segala kondisi, tentu dengan sebatas kemampuan. Bahkan juga menurut sebagian ulama, orang yang mati dalam keadaan tidak mengerjakan sholat 5 waktu, jenazahnya tidak perlu disolati. Hidup dia tidak mau sholat, maka dalam keadaan mati dia tidak disolati. Ini juga pelajaran juga bagi yang masih hidup, supaya tidak mengenteng-entengkan urusan sholat 5 waktu. Dan jenazahnya tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin, tetapi dibuatkan tempat khusus. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, yang masih bolong-bolong atau bahkan belum sholat sama sekali, maka segera bertobat. Yang merasa tidak sholat 5 waktu, tetapi merasa sudah baik, orangnya jujur Pak Ustaz, dia tidak jujur sama Allah kalau dia tidak sholat. Dia tidak sholat tapi orangnya baik Pak Ustaz, dia tidak baik sama Allah kalau dia meninggalkan sholat. Kebaikannya kepada manusia hangus semuanya karena besarnya dosa meninggalkan sholat, karena dia berbuat zalim kepada Allah.
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, dijamin ampunan dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau sholat setidaknya 40 rakaat dalam sehari semalam. Sholat 5 waktu, sholat duha, sholat rawatib, sholat malam. Lalu bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan masuk surga? Apakah kita akan masih terus malas-malasan? Hanya diwajibkan 5 kali dalam sehari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang 60 tahun sholat, bukan umurnya 60 tahun, tetapi 60 tahun sholat terus-menerus, tetapi tidak ada satu pun sholatnya yang diterima. Kenapa bisa demikian? Karena orang itu sholat berdirinya sempurna, rukuknya tidak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Maka kita harus perhatian betul. Bagi yang belum sholat, segera berobat, segera sholat. Bagi yang sudah sholat, terus-menerus pelajari syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, sehingga sholat kita betul-betul sah di sisi Allah, supaya kita tidak terkena ancaman melakukan Allah. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat Allah katakan celaka. Alladzina hum sholatihim sahun, yaitu yang sholatnya lalai. Bacaannya tidak benar, gerakannya tidak benar, tidak ada tumakninah, sholat dengan buru-buru. Maka betul-betul kita harus perhatian dengan sholat kita. Jangan gampang-gampang merasa puas, bersyukur bahwa kita sudah sholat 5 waktu, itu wajib. Tetapi tidak boleh lengah, tetap terus-menerus kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan sholat kita. Aku lupa lihat Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat, kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, bagi yang masih suka meninggalkan sholat, sampai kapan kita akan seperti ini, Pak? Sampai kapan kita akan seperti ini, jamaah? Setiap hari kita masuk kantor, pagi sore dengan tertib. Setiap hari kita masuk kuliah dengan tertib waktunya, masuk dengan tertib, pulang dengan tertib, sampai lulus kuliah, sampai pensiun dari kantor, tetapi tidak pernah mengerjakan sholat. Disiplin di kantor, disiplin di kampus, tetapi tidak disiplin dengan Allah. Berapa umur kita sekarang? 30 tahun, 40 tahun belum sholat, 50 tahun belum sholat. Apa yang kita tunggu, jamaah? Katanya mau tunggu nanti kalau anak-anak saya sudah tuntas semua, kalau anak-anak sudah nikah, kalau anak-anak sudah bekerja semua, baru mau sholat. Siapa yang menjamin anaknya sukses duluan sebelum bapaknya mati? Kita diajarkan oleh Allah untuk tidak takut dengan urusan dunia. Barang siapa yang orientasi hidupnya akhirat, dunianya pasti mengikuti. Barang siapa yang orientasi hidupnya akhirat, Allah akan mudahkan, akan sederhanakan urusan dunianya. Allah akan kecilkan urusan dunianya, dan Allah akan paksa dunia mendatangi orang tersebut walaupun dunia tidak suka kepadanya. Sekali lagi, untuk renungan bagi kita semuanya, untuk keluarga kami juga, bahwa dosa meninggalkan sholat 5 waktu lebih besar daripada dosa membunuh, berzina,
Maka sekali lagi jangan kita gampang-gampang menyepelekan urusan sholat, menganggap enteng, menganggap remeh urusan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya hidayah, taufik untuk menegakkan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat tetapi menegakkan sholat sempurna dengan syarat-syaratnya, sempurna dengan rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di jalan yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa ila